Ya, tak terasa kali ini kita sudah berada di penghujung agenda ya. Jadi ini adalah detik-detik terakhir kalinya kita mau berpamitan sama Gunung Bromo. Bukannya menit-menit, bukan detik-detik. Oh gitu. Ya udah kita ulangi, ini adalah menit-menit terakhir sebelum kita meninggalkan Gunung Bromo ya. Jadi setelah kita berkeliling baik di Bukit Teletabis, Pasir Berbisik, Kawah Bromo, Lembah Widodaren, nah seperti itu, Lautan Pasir, beli oleh-oleh kaos Bromo. Apalagi? Nah setelah itu kita melanjutkan perjalanan untuk pulang ya. Di sini kita udah disambut juga dengan kanan kiri ini loh Ki, ada janur kuning yang melengkung. Nah ini menandakan ini adalah hari suci atau namanya kalau nggak salah hari Kasada ya, atau Kasodo sih bacanya. Coba yang tahu bisa komen ya. Sedih ya. Jadi ini merupakan event ya, salah satu event yang ada di Gunung Bromo. Mungkin ini event dari masyarakat Tengger namanya, yang tinggal di sekitaran area Gunung Bromo seperti itu. Jadi dalam perjalanan pulang kita di sini kita pelan-pelan banget ya, karena sebetulnya kita juga tidak rela meninggalkan Gunung Bromo ini, karena Bromo ini merupakan ikon loh, ikonik Jatim. Nah kayak gitu. Jawa Timur itu yang dibangga-banggakan itu adalah ini TNBTS ini, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Kalau di Jawa Tengah itu ada Taman Nasional Gunung Merbabu. Nah kayak gitu. Apa perbedaannya? Taman Nasional Gunung Merapi. Nah kayak gitu. Perbedaannya yo lokasinya saja sih. Kalau di Gunung Merbabu dan Merapi itu kan di Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur itu punya Gunung Bromo. Nah seperti itu. Tapi dengar-dengar Gunung Bromo ini kemarin sempat ditutup juga ya, karena di situ katanya kebakaran juga. Cuman kita pas nggak ke situ juga, jadi kurang tahu ya. Iya. Katanya juga ada itu Ada loh, apa? pemulihan atau pelestarian apa gitu loh ya. Kita juga nggak begitu update ini. Tapi kalau ini kita mau cerita saja pengalaman perjalanan kita. Jadi kemarin kita pas melewati daerah sini itu kita dialihkan ke jalur yang berbeda gitu. Bahkan kita sampai salah jalan ya, salah jalur dari Gunung Bromo itu. Kita pulang itu malah karena jalannya dialihkan, kita malah keliru sampai kita mau naik ke Bromo lagi sampean. Itu padahal ini harusnya kita turun gitu, tapi kita malah naik lagi. Naik terus turun lagi. Betul kan? Iya, nanti kamu turun Gunung Bromo terus sret. Nah ini loh di depan ini loh. Nah ini di depan ini ada Pak Polisi yang sedang berjaga-jaga. Tapi sebelum itu kita menikmati pemandangan di kanan kiri dulu. Ini jalannya agak menyempit juga, jadi hati-hati saja dan pelan-pelan ya. Banyak jeep-jeep dan hardtop yang parkir di kanan kiri jalan. Ini biasanya itu sedang menunggu wisatawan atau mungkin wisatawannya sedang istirahat dulu. Nah seperti itu. Ini padahal videonya udah kita percepat 1,5 kali atau 2 kali lah. 1,5 kali, aku nggak tahu kalau ada itu. Padahal aslinya ini pelan banget kayak gitu, karena ya itu kita belum ikhlas nih untuk meninggalkan Bromo ini. Ke sini bukan ke situ. Ya itu diarahkan ke kiri karena ini memang dibuat 2 jalur ya. Jadi biar tidak terlalu apa namanya, tidak beresiko gitu loh, beresiko bersimpangan atau bertabrakan. Nah kalau kita turun gunung itu ya jalannya turun terus seperti ini. Jadi tidak ada naiknya ya, karena memang ini turun gunung. Sampai sejauh ini masih banyak banget ini janur kuning yang melengkung seperti ini ya. Ini menandakan hari besar umat Hindu kayaknya.
Kalau Bukannya orang Cina. orang Cina itu yang wisata. Kemarin kamu ketemu banyak orang Cina kan? Itu wisatawan mancanegara namanya. Nah, jadi wisatawan yang dari negara lain. Nah ini loh, kita dialihkan ke jalan ini Ki. Harusnya kan kita ke kiri nih. Diarahkan lurus. Ini jalannya juga sempit banget. Sampai kita tanya ke Pak Polisnya, Pak ini bener Pak, disuruh ke sini Pak. Oh iya Pak, langsung lurus saja. Ini makin dekat atau makin jauh? Malah makin dekat Pak kalau sini Pak. Oh gitu katanya. Sakit Pak? Hah? Sakit mereka? Oke, sakit lebih dekat malah. Matur nuwun. Makanya ini kita turut terus ini. Lihat tuh, di depan itu ada orang parkir di pinggir jalan itu. Sempat mikir loh, itu muat atau tidak gitu loh ya. Dan ternyata muat. Nah ini setelah kita bingung, salah jalan, harusnya turun malah kita naik lagi seperti itu. Terus kita cari putar balikan, untungnya ada pom ya, pom kecil kayak gitu. Dan akhirnya kita bisa menuju jalan yang benar. Nah ini jalur turun Bromo ya. Jadi di kanan kiri itu banyak juga orang-orang yang mau ke Gunung Bromo. Ini kayaknya juga mereka mau ikut merayakan hari besar yang itu tadi, Kasada tadi ya. Bisa dilihat ini kanan kiri pemandangannya juga bagus banget ya. Ini kalau orang-orang sini tuh banyak yang menanam kulbis atau sayuran. Sayuran? Karena memang kalau sayuran kan tumbuh subur di area pegunungan. Kalau ditanam di daerah sini panas banget, waduh nggak tumbuh itu sayurannya. Wah lihat tuh pemandangannya. Sayuran itu buah atau cuma daun jadi bisa dimakan? Daun yang bisa dimakan lah. Kalau buah itu kan yo hasil dari tumbuhan itu. Nah, di sini juga tak lupa kita ingatkan ya, banyak tanjakan dan tikungan tajam. Kalau berangkat, kalau pulangnya ya banyak turunan dan tikungan tajam. Nah, kebalikannya. Pokoknya yang penting hati-hati saja, pelan-pelan saja, tidak perlu kebut-kebutan kayak gitu. Kalau pengen nyantai ya harusnya berangkatnya lebih pagi kayak gitu. Kamu udah berapa kali ke Gunung Bromo? Satu kali? Iya. Kira-kira pengen kesana lagi nggak? Iya. Pengen? Apa yang kamu rindukan dari Gunung Bromo? Lautan pasir. Lautan pasir? Ya. Apa yang kamu suka dari lautan pasir? Ada banyak pasir. Memang di sana ada laut. Kok ada lautan? Aku suka kudanya. Lu katanya lautan pasir, sekarang kudanya. Memang di lautan pasir ada kuda? Ya. Kuda apa? Kuda Indonesia. Loh, memang ada kuda apa lagi selain Indonesia? Kuda Indonesia saja. Kecil atau besar kuda Indonesia itu? Sedikit besar. Sedikit besar? Iya. Memang ada yang lebih besar lagi kuda itu? Nggak tahu. Atau keledai jangan-jangan yang kecil itu? Iya. Lihat pemandangannya ini bagus banget, udah kayak di luar negeri nih. Udah kayak di Eropa atau Europe. Iya. Jadi ini adalah jalur turunan ya, jalur turun dari Gunung Bromo Turun menuju kemana? kota Probolinggo. Probolinggo. Kalau mau lewat Malang sih harusnya turunnya itu ke selatan. Ini kita turun ke utara. Tapi kalau lewat Malang itu ya sama saja sih, jalannya udah bagus kalau sekarang. Tapi apa? lebih kecil atau lebih sempit kalau dibandingkan lewat Probolinggo ini. Kemarin di komentar ada yang tanya juga, katanya jalur yang bagus itu lewat Ponorogo atau lewat Malang gitu. Kok jauh banget Ponorogo? Mungkin maksudnya Probolinggo kali. Iya. Dia tanyanya bilangnya Ponorogo. Kamu tahu Ponorogo? Itu kan jauh. Memang kamu udah pernah ke Ponorogo? Ya. Ponorogo itu kamu Ya. tahu Madiun nggak? Stasiun? Madiun, Kabupaten Madiun. Enggak. Yang kita perbaiki HP itu loh. Oh, stasiun HP.
stasiun HP, service center. Oh ya, service center. Ya, itu Madiun itu ke selatan terus nanti sampai Ponorogo. Ponorogo. Ya, itu yang terkenal dengan reoknya kayak gitu. Tapi kalau lewat Ponorogo ya makin jauh ya. Maksudnya itu mungkin Kabupaten Probolinggo. Jadi kalau kita lewat dari Surabaya itu arahnya ke Sidoarjo, terus menuju Pasuruan, terus Probolinggo. Nah, baru kita ambil jalur selatan ya, atau JLS, jalur lingkar selatan. Mungkin saja begitu. Dari semua gunung yang pernah kita kunjungi, Itu menurut kamu yang paling bagus gunung mana? Lawu. Lawu. Ya. Lawu sama Bromo bagus Lawu. Memangnya? Ya, karena Lawu Green Forest. Ya kalau Bromo. Bromo itu lautan pasir, aku suka. Berarti tapi lebih suka mana? Bromo atau Lawu? Lawu. Lawu, tetap Lawu. Padahal Gunung Bromo itu jadi ikon Jatim loh, Ki. Kamu kok malah seneng di Lawu? Lawu itu ikon apa ya? Jawa Tengah kali. Oh enggak, masih Solo. semi. Masih semi? Bukanlah, beda. Kalau Bromo itu dikelola oleh Taman Nasional. Kalau Gunung Lawu itu dikelola oleh pemerintah daerah, itu namanya. Jadi sambil perjalanan pulang kita bisa melihat kanan kiri ini. Tapi kalau sopirnya jangan sampai tengok kanan tengok kiri ya. Ini hanya untuk penumpang saja yang boleh menikmati pemandangannya. Ini kalau kita belok kiri yang sampai rest area itu loh, Ki. Rest area tapi bukan rest area tol. Nah, ini kalau kita ke kiri ke rest area, kalau lurus ke kota Probolinggo. Bukannya rest area itu kayak banyak bakul, Gitu. kayak banyak toko di satu Ya tempat. paling begitu toh. Kalau kita coba masuk ke situ paling isinya yo penjual-penjual UMKM dan bakul-bakul mainan gitu. Minimarket banyak. Iya. Ada bakulnya atau tidak di sana? Yo kalau namanya rest area mestinya yo ada, kan banyak orang istirahat di situ. Bakul yang kayak bakul yang ada di jalanan jalan raya. Ya mungkin saja ada. Ya udahlah, sepertinya segitu saja ya perjalanan ke Gunung Bromo. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like ya. Bye bye. Bye.